Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fadda Audika Simatupang, biasa dipanggil Fadda dengan NPM 251303401. Saya dari kelas 2025C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil, penjelasan dan fenomena lempeng-lempeng tektonik di dunia. Jadi di sini udah ada petanya ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke videonya. Baik teman-teman, di sini udah ada petanya yang udah saya gambar, dan untuk lempengnya saya beda-bedain warnanya. Ada lempeng Afrika, ada lempeng Arabia, lempeng Pasifik, Australia, dan juga lempeng Eurasia. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa profil dan juga fenomena lempeng-lempeng tersebut. Oke, kita dari mulai lempeng Pasifik. Jadi lempeng Pasifik ini merupakan lempeng tektonik terbesar dan hampir seluruhnya itu berupa lempeng samudra. Pergerakannya itu cepat dan dikelilingi banyak batas teman-teman, batas lempeng aktif. Contoh fenomena utamanya ini itu adalah yang sering kita dengar, yaitu Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Ada juga gempa bumi besar, tsunami, palung samudra. Di sini juga dia ada bertabrakan dengan lempeng Australia. Terus juga di sini ada lempeng yang saling menjauh. Ada lempeng saling menjauh dengan lempeng Nazca. Ada juga ini bertabrakan juga dengan lempeng Australia. Yang kedua ada lempeng Eurasia. Jadi dua-duanya teman-teman di sini dan sebelah sini. Untuk lempeng Eurasia itu dia mencakup wilayah Eropa dan sebagian besar itu Asia, teman-teman. Bagian tengahnya itu relatif stabil, sedangkan tepinya itu aktif akibat interaksi dengan lempeng lain. Ini juga ini. Nah, terus fenomena utamanya bisa kita lihat, yaitu pegunungan Himalaya. Ini teman-teman, di sini ini tabrakan antara lempeng Eurasia dan lempeng India yang menghasilkan pegunungan Himalaya. Kita lanjut ke lempeng Afrika. Jadi ini adalah lempeng Afrika ya teman-teman, yang oranye ini. Jadi untuk lempeng Afrika ini dia mengalami gerak divergen di bagian timurnya dan tumbukan di bagian utara. Kalian bisa lihat ini dia menjauh semua. Ini dia menjauh semua ya teman-teman. Untuk fenomenanya itu dia ada Great Rift Valley Afrika Timur atau aktivitas vulkanik celah dan gempa di kawasan Mediterania. Ya teman-teman. Kita lanjut ke lempeng Amerika Utara. Di sini lempeng ini itu berinteraksi dengan lempeng Pasifik melalui patahan transform di bagian barat. Untuk fenomena utamanya yang sering kita dengar itu adalah contohnya patahan San Andreas. Ini ya teman-teman, jadi dia berinteraksi dengan lempeng Pasifik yang kuning ini. Tuh, ini ada saling bertabrakan. Terus ini transform. Contohnya itu adalah patahan San Andreas. Oke, lanjut ke lempeng Amerika Selatan. Ini teman-teman yang ungu. Nah, untuk lempeng Amerika Selatan ini dipengaruhi oleh subduksi lempeng Nazca ini di bagian barat, dan juga untuk fenomena utamanya itu adalah pegunungan Andes, gempa api deret Andes, gempa bumi besar di Chile dan Peru. Ini bisa kita lihat ya teman-teman. Ini dia dipengaruhi oleh subduksi dari lempeng Nazca di bagian ini. Kita lanjut ke lempeng Antartika. Nah, untuk lempeng Antartika ini ya teman-teman. Jadi lempeng Antartika ini itu relatif stabil dan dikelilingi oleh zona divergen di dasar samudra. Untuk fenomena utamanya itu bisa pegunungan tengah samudra, terus ada pemekaran lantai samudra, nah aktivitas gempa ringan. Oke teman-teman, kita lanjut ke lempeng
India dan lempeng Australia atau biasanya disebut dengan lempeng Indo-Australia ya teman-teman. Nih, oke. Jadi bisa dibilang kayak lempeng India itu adalah bagian utara dari lempeng Indo-Australia dan juga lempeng Australia itu bagian selatan dari lempeng Indo-Australia. Untuk bagian di India, lempeng India itu bergerak ke arah utara dan mengalami tubrukan dengan lempeng Eurasia yang tadi ya teman-teman, yaitu yang membentuk pegunungan Himalaya. Karena keduanya itu sama-sama lempeng benua, tidak terjadi subduksi. Oke, untuk lempeng Australia, dia bergerak ke arah utara timur dan berinteraksi dengan lempeng-lempeng kawasan Asia Tenggara. Termasuk lempeng Eurasia, terus ada lempeng Pasifik, dan di wilayah Indonesia itu bagian samudra lempeng ini itu menunjam Eurasia dan Pasifik. Nih ya teman-teman, Eurasia dan Pasifik. Di sini ada juga beberapa lempeng-lempeng yang yaitu yang kecil, lempeng-lempeng kecil nih, contohnya lempeng Nazca. Jadi lempeng ini lempeng samudra yang menunjam ke bawah Amerika Selatan. Ini adalah Amerika Selatan. Fenomena utamanya itu adalah palung Peru, Chile, pegunungan Andes, gempa bumi, dan letusan gunung api. Terus ada juga lempeng Arabia teman-teman. Ini dulunya adalah bagian dari lempeng Afrika dan bergerak ke arah utara. Fenomena utamanya itu contohnya Laut Merah, gempa bumi Timur Tengah, aktivitas sesar, dan pegunungan lipatan. Nih ya teman-teman, dulu jadi dia itu adalah bagian dari Afrika tapi udah terpisah, jadi dia membentuk lempeng sendiri. Lanjut, di sini ada juga lempeng Karabia yang kecil ini. Nah, lempeng ini itu berada di antara Amerika Utara dan juga Amerika Selatan. Ini Amerika Selatan tuh. Untuk fenomena utamanya itu seperti busur pulau vulkanik Kariba, gempa bumi, gunung api kepulauan. Lanjut, di sini ada lempeng ini teman-teman, lempeng Scotia. Jadi ini itu lempeng kecil di Amerika Selatan. Untuk fenomenanya zona pergeseran lempeng juga saya tertin juga gempa bumi laut Scotia. Di sini juga ada lempeng Kokosa atau Cocos Plate. Jadi lempeng Kokosa ini merupakan lempeng samudra kecil yang terletak di Samudra Pasifik Timur di lepas pantai Amerika Tengah. Jadi lempeng ini itu bergerak ke arah timur laut dan berinteraksi dengan beberapa lempeng benua di sekitarnya. Contohnya seperti lempeng Karabia, ada juga lempeng Nazca. Jadi lempeng Kokosa ini mengalami subduksi teman-teman atau penunjaman ke bawah lempeng Amerika Utara. Ini ya Amerika Utara. Untuk fenomena utama akibat aktivitas lempeng Kokosa ini itu antara lain deretan gunung api di Amerika Tengah, gempa bumi tektonik, serta potensi tsunami di pesisir Pasifik. Jadi aktivitas tektonik ini menjadikan kawasan Amerika Tengah itu sebagai salah satu wilayah yang rawan bencana geologi. Kemudian ada lempeng Juan de Fuca. Ini yang kecil ini teman-teman. Jadi lempeng ini merupakan lempeng samudra kecil yang terletak di Samudra Pasifik Timur di lepas pantai barat Amerika Utara. Jadi lempeng ini bergerak ke arah timur dan mengalami subduksi ke bawah lempeng Amerika Utara, sama aja kayak lempeng Kokosa tadi ya teman-teman, tapi dia ukurannya lebih besar. Proses penunjukan tersebut ini membentuk zona subduksi Cascadia yang menghasilkan deretan gunung api Cascades serta gempa bumi besar. Jadi fenomena utamanya itu ada zona subduksi Cascadia, pegunungan dan gunung api Cascades, gempa bumi besar, dan potensi tsunami. Sama kayak lempeng Kokosa ya teman-teman. Lanjut, di sini ada lempeng Filipino, Philippine Steep Hill.
Jadi ini merupakan lempeng samudra yang terletak di Samudra Pasifik Barat di sekitar wilayah Filipina. Lempeng ini itu juga berinteraksi dengan beberapa lempeng besar. Ini ya, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia. Untuk fenomena utamanya itu adalah yang sering kita dengar, yaitu Palung Mariana dan Palung Samudra lain. Oke teman-teman, itu adalah sedikit penjelasan dari profil lempeng tektonik yang ada di dunia. Baik, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Dadah semuanya.